Oke, modusnya biasanya seperti apa Pak Alphonse, kalau yang Pak Alphonse ketahui atau yang mungkin paling parah yang Pak Alphonse ketahui, munculnya tuh biasanya di mana Pak? Dia mencari berbagai macam cara. Bahkan saya juga baru dapat SMS tadi pagi juga, datang, oh Gacor, kamu dapat saldo 1 juta. Udah, kamu bisa pakai gitu loh. Oh langsung, jadi ya, dikasih dulu. Nah sebenarnya ya? Kamu dapat saldo 1 juta itu kan kamu masuk ke servernya. Ini yang perlu masyarakat tahu. Iya. Kamu masuk ke server judi online ini, kamu dapat saldo 1 juta. Ya kan? Nah, saya simpelnya gini, lu dapat saldo 100.000 atau 1 juta. Oke, gue mau langsung tarik, bisa nggak? Pasti nggak bisa. Jadi saldo 1 juta, 100.000 itu saldo-saldoan yang ada di servernya. Kalau kamu punya server itu, mau bilang saldo 1 miliar juga bisa, main aja sih, itu cuma angka di sana gitu loh. Yang simpelnya gini, kamu dapat saldo 1 juta, oke, gua tarik deh 50% deh, 500.000 buat lu gitu, mau nggak? Nggak juga gitu loh. Artinya apa? Artinya saldonya tuh saldo-saldoan, saldo yang ada di server dia, angkanya berapa dia tinggal ketik. Tujuannya dia kasih kamu 1 juta supaya kamu main, jadi 2 juta, jadi 3 juta. Jadi ada rasa menang, ada itu. Nah, setelah rasa menang ini terikat ke kita, lalu kita main, lalu udah mulai kalah, ya kamu mesti top up gitu loh. Nah, mulai top up itu kita udah mulai kecanduan gitu loh, sehingga nggak bisa melepaskan. Jadi tekniknya seperti itu. Jadi semua yang ada di server judi online itu semua dikontrol oleh adminnya gitu loh. Ini mau angka berapa, mau duit berapa, itu bisa. Kamu mau withdraw, ya kalau langsung dia kasih kamu duit, kamu withdraw, udah gue bagi lo setengah, sini gue bagi gue setengah. Kalau memang itu duit beneran, jadi balik. Nggak ada yang begitu. Nggak ada yang begitu. Iya. Tapi ada ya orang-orang yang memang main, karena tadi Pak Alphonse bilang ya, jadi harus dikasih menang sesekali supaya kemudian efek dopaminnya itu memang benar-benar terasa ya Pak Alphonse ya. Jadi ada ya sebenarnya yang kadang-kadang menang, kemudian harus mengalami kalah lagi begitu ya Pak? Jadi dari algoritma, dari adminnya, mereka sudah sangat berpengalaman. Dia lihat, dia kategori pemain itu banyak. Ada yang main yang ini bisa nih. Gua harapkan untuk jadi tercandu. Wah, yang ini ngontrol nih, yang ini nggak mau. Ada mereka. Dan mereka punya algoritmanya juga. Mereka punya algoritma dan mereka punya pengalaman, dan mereka nggak mencari orang yang mudah terbuai gitu loh. Sedangkan orang punya kontrol, walaupun sangat sulit dapat orang yang mudah punya kontrol itu, ya kan? Yang punya kontrol itu ya mereka nggak akan dapat make money banyak, dan ada aja gitu. Tapi ya nanti yang akan jadi korbannya adalah yang paling lemah ini yang perlu menjadi perhatian kita. Oke, kalau untuk yang paling lemah ini berarti apa kira-kira Pak Alphonse, cara yang paling efektif untuk melindungi mereka agar tidak terjebak terhadap judi online? Karena kadang-kadang kan bentuk judi online itu agak-agak beda tipis. Ada yang rasanya seperti main game. Iya, rasanya seperti main game, tapi ternyata itu juga judi online. Nah, bagaimana caranya melindungi orang-orang yang mudah sekali untuk terjebak, Pak? Ini ada satu hal positif yang dilakukan oleh pemerintah yang kita perlu garis bawahi, kita apresiasi juga. Jadi Komdigi kemarin menelurkan aturan dari turunan dari UITE, dari Presiden Perpres sudah, lalu namanya PP Tunas. Iya, yang untuk anak-anak ya? Ya, untuk anak-anak. Jadi anak-anak di bawah umur 16 tahun nggak boleh akses media sosial. Jadi secara tidak langsung sebenarnya itu melindungi masyarakat, melindungi anak-anak, melindungi banyak anak-anak dari konten-konten yang tidak baik, terutama salah satunya judi online seperti ini. Ini kita perlu apresiasi. Kenapa? Karena dengan menelurkan aturan ini, itu tantangan dari PSC besar sekali, dan itu raksasa semua. Dari Meta, dari Google, dari TikTok semua. Tapi dengan berjuang yang sekuat mungkin dan masyarakat mendukung, dan kita semua orang tua yang punya anak pasti mendukung, karena kita nggak mau anak kita rusak. Lalu yang kedua, ini yang perlu kita sadari, Indonesia ini punya keuntungan bonus demografi. Kita tuh usia mudanya ini saat ini sedang besar-besarnya, dan dalam waktu 10-20 tahun itu akan tongkat estafet untuk memimpin Indonesia yang besar. Beda dengan negara Jepang sekarang tuh udah gendut di bawah, jadi yang tuanya yang banyak, jadi yang kerjanya tuh sedikit gitu loh. Nah, Indonesia nih sangat besar harapannya gitu. Nah, tetapi kalau misalnya dikasih judi online, PP Tunas nggak jalan, mereka termakan oleh konten-konten yang tidak baik, 10
20 tahun lagi mereka jadi apa gitu Iya. loh. Indonesia nggak bakal maju. Itu yang perlu menjadi perhatian kita dan kesadaran kita bahwa ini sangat penting. Kelihatannya memang kita berjuang. Anak pasti marah, pasti ngambek gitu. Kenapa aku nggak boleh main medsos? Kenapa aku nggak boleh main game atau apa? Ya, kamu mainlah sesuai umur kamu. Pada saatnya kamu udah boleh main. Itu yang kita perlu apresiasi. Jadi hal-hal seperti itu yang perlu dilakukan. Lalu yang tadi lagi kita ulang lagi, literasi digital, literasi finansial tetap harus dijalankan. Dan ini antar instansi. Jadi nanti Kemensos juga perlu. Jadi jangan cuma minta kasih bantuan aja, tapi lu udah ikutin training literasi digital, udah ikut training literasi finansial, baru boleh terima dari bantuan sosial, dari Kemendikbud juga pastikan. Contoh-contoh seperti itu yang perlu kita perhatikan. Oke, kalau bicara soal PP Tunas sedikit saja ya Pak Alphonse. Kalau pengamatan Anda jalan tidak sih sebenarnya di masyarakat? Karena kan kemarin sempat ada beberapa penolakan dari big company itu, dan kemudian saya ingin tahu sebenarnya pada prakteknya apakah saat ini anak-anak di bawah 16 tahun memang benar-benar tidak bisa mengakses sosmed? Oke, ini pertanyaan yang menarik dan beberapa informasi yang bisa saya sampaikan, yang saya ketahui ya. Indonesia termasuk satu negara awal yang membatasi akses media sosial di dunia loh. Iya, setelah Australia. Setelah Australia, Indonesia, ada Uni Eropa, sebelumnya Cina, tapi Cina negara berbeda lah. Iya. Ini mereka kontrol luar biasa. Lebih ketat ya. Nah, dan Indonesia ini bisa berhasil mendapatkan komitmen tertulis dari PSI besar. Jadi dari Google, Meta, Roblox, TikTok, itu semua sudah komitmen tertulis. Iya. Artinya secara hukum mereka tunduk pada aturan. Itu kita apresiasi, dan negara tetangga itu ngintip gitu loh. Wah, gimana, berhasil nggak di Indonesia nih? Malaysia ngintip banget karena mereka sangat berkepentingan. Kenapa ini penting? Dulu kita lihat sejarahnya. Waktu dulu kan orang menganggap bahwa Cina lu terlalu mengekang, ya kan, membatasi. Lihat dong, negara maju nih, negara barat nih, Australia, ya kan, bebas gitu. Lalu sesudah berjalan bertahun-tahun, dari lembaga pendidiknya, tenaga pendidik ngasih tahu bahwa ini memberikan pengaruh negatif nih. Jadi mereka malah ngikutin, mulai membatasi. Jadi itu yang kita perlu sadari gitu, bahwa kebebasan yang seperti ini yang nggak bisa waktunya gitu loh. Nah, jadi dari hal itu kita belajar, kita perlu ngatur dengan baik, dan anak yang memang belum saatnya jangan dikasih gitu loh. Kenapa? Karena mereka memiliki hak asasi untuk mengakses konten sesuai umur mereka. Iya. Kalau kita nggak batasi, ya konten dewasa lah mereka akses, konten hoax atau spam, itu secara nggak langsung itu melanggar hak asasi anak. Orang terbalik, orang suka bilang, lo bagaimana dengan hak asasi anak mengakses Untuk bermain? Enggak, terbalik. Itu hak asasi anak untuk tidak terpapar konten yang dia nggak boleh gitu loh. Itu yang sebenarnya yang perlu digarisbawahi. Dan kita cukup realnya seperti apa? Realnya seperti apa, Pak? Realnya begini. Tidak mungkin, saya informasikan, tidak mungkin kita bisa menjamin 100% dibatasi. Tidak bisa diakses anak tuh tidak mungkin ya? Tidak mungkin, ya kan. Tetapi saya pernah jadi orang tua. Saya pernah ngalamin suka dukanya. Saya tahu dampaknya negatif. Saya bilang anak saya 3 ya kan, udah gede-gede sekarang. Kamu nggak boleh akses ini dulu, aku nggak kasih handphone dulu, ya kan. Terus yang terjadi apa? Ya dia masih nurut sama saya. Tapi waktu ke sekolah kan teman-temannya punya handphone, teman-temannya akses. Peer gitu pressure ya Pak. Jadi dianya jadi alien. Iya, jadi alien. Terasing, kan kesian gitu. Nah, walaupun ya saya tetap disiplin jalan, saya kasih pengertian. Nah, dengan adanya PP Tunas ini artinya kan semua nggak bisa. Nah, sebenarnya secara tidak langsung pekerjaan orang tua itu dibantu oleh pemerintah. Betul. Jadi dia ke sekolah, nggak bisa, itu nggak bisa juga. Kalau ada yang bisa ya oke. Ada pakai VPN lah, pakai proxy lah bisa. Tapi ada yang unik, ada yang lucu. Di Cina, VPN itu mereka setengah tutup mata. Oh, dibuka. Pemerintahnya nih ya? Ya. Oke. Kenapa? Bukannya mereka nggak bisa blokir VPN tuh gampang. Walaupun ribet, nanti kopernya teriak, yang pakai VPN nggak bisa jalan, ya kan? Tapi rupanya setelah riset menunjukkan bahwa kalau anak udah bisa pakai VPN, ngerti jaringan segala macam, secara nggak langsung literasi digital dia naik.
Jadi dia nggak mudah ditipu, dikelabui oleh informasi bohong ini gitu loh. Oke, menarik ya itu. Jadi di Ya, satu sisi men-challenge anak juga sebenarnya. Betul. Jadi hal itu yang perlu kita sadari. Jadi ya kita nggak mungkin bisa mencapai 100%, tetapi yang di kota-kota besar atau di Pulau Jawa ini saya katakan anak yang cukup beruntung, orang tuanya 20-30% itu orang tuanya sadar dan membatasi, itu pun susah. Ya. Bayangkan yang 70% di luar Jawa atau di luar kota besar ini, yang orang tuanya bahkan anaknya pasti lebih ngerti dari orang tuanya. Bukannya parental control, anaknya ngontrol orang tua, bahkan orang tua cuma tahu kasih handphone, kasih apa, dia nggak ngerti apa-apa gitu. Itu 70% itu yang tertolong. Itu yang dan kita sangat berharap dengan adanya ini 10-20 tahun lagi kita lihat hasilnya. Oke, baik. Kita break dulu lagi sejenak Pak Alphonse, nanti kita lanjutkan di segmen terakhir. Pemirsa tetaplah bersama Kasih Paham, kami kembali usai jeda berikut.